Rasa tak terbalas episode 33. Jenny mendengus sambil melangkah keluar. Aku akan turun dulu. Kalau kau tak muncul dalam 10 menit, aku akan tidur dengan Valden selama seminggu. Di ruang makan, Jenny melihat Ibu Wulan sedang sibuk menyiapkan sarapan. "Ibu, biarkan aku membantumu," kata Jenny sambil tersenyum. Ibu Wulan menggeleng sambil tersenyum lembut. "Oh, tidak perlu, sayang. Aku bisa mengurus semuanya. Kau duduk saja bersama yang lain. Sarapan sudah hampir siap." Jenny tersenyum balik. "Kalau begitu, aku bantu siapkan meja, ya?" Mengambil beberapa piring dari konter, Jenny menuju meja makan. "Selamat pagi, Jenny," sapa Alisa saat melihatnya datang. "Selamat pagi juga," balas Jenny, menaruh piring di atas meja. Alisa mengambil salah satu piring dari tangannya dan bertanya, "Di mana Tuan Julian kita?" Jenny menghela napas panjang. "Jangan tanya. Dia benar-benar bertingkah seperti anak kecil hari ini." Alisa terkikik. "Oh, ada apa?" "Dia mau bolos kerja lagi dan ingin tinggal di rumah bersamaku sepanjang hari. Karena kemarin sudah bolos, aku bilang dia harus tetap masuk kerja hari ini. Jadi, dia pura-pura demam," jelas Jenny sambil tersenyum geli. Jenny melanjutkan, "Aku yakin dia akan mulai mengeluh lagi sebentar lagi." Dia ada di sini," kata Alisa sambil mengarahkan pandangan ke arah Julian yang baru saja turun. Jenny mengangkat alis, melihat Julian yang memasang ekspresi muram. "Selamat pagi, Julian," sapa Alisa sambil tersenyum. Julian hanya menganggukkan kepalanya, masih dengan tatapan merajuk, sementara Jenny menahan senyum geli melihatnya. Alisa menatap Julian dengan khawatir. "Kau tampak tidak begitu sehat hari ini, Julian. Ada apa?" "Aku demam," jawab Julian dengan wajah murung. "Benarkah? Coba aku periksa," balas Alisa sambil mendekatkan tangannya ke dahi pria itu. Ia mengerucutkan bibir dan berkata, "Kau tidak demam." Dengan wajah kesal, Julian menggembungkan pipinya. "Aku benar-benar merasa demam." Alisa tertawa kecil. "Baiklah, kalau begitu." Jenny, yang mendengar percakapan itu, berkata sambil tersenyum, "Julian, duduklah dan sarapan dulu." Julian menghela napas, tapi akhirnya menarik kursi dan duduk dengan berat hati. Beberapa saat kemudian, Daniel dan Vina turun ke ruang makan. "Selamat pagi semuanya," sapa Daniel riang. Sambil menuangkan makanan ke piring Julian, Jenny menatap suaminya dengan tegas. "Makan dengan baik, ya, Jenny," panggil Julian pelan, suaranya seperti anak kecil yang meminta perhatian. Jenny menuangkan segelas susu untuknya dan bertanya, "Ada apa?" "Aku tidak ingin pergi ke kantor hari ini," jawab Julian dengan nada manja. Seluruh meja makan langsung tertawa terbahak-bahak mendengar keluhan Julian. "Ada apa ini?" tanya Ibu Li sambil melihat ke arah Julian yang tampak lesu. "Ibu, aku tidak mau ke kantor hari ini," keluh Julian, suaranya terdengar manja. Ibu Wulan tertawa kecil. "Julian, kamu sudah dewasa. Berhentilah bertingkah seperti anak kecil, ya?" katanya sambil tersenyum. Julian hanya mencibir dan terus melanjutkan makannya tanpa banyak bicara. Setelah sarapan selesai, dengan sedikit enggan, Julian berdiri dari kursinya dan berkata, "Aku berangkat dulu." Jenny tersenyum geli. "Biar aku antar kamu keluar,"
katanya sambil mengikuti suaminya. Di luar rumah, sambil menangkup wajah Julian dengan kedua tangannya, Jenny berkata dengan lembut, "Jangan merajuk seperti itu, ya." Julian mendesah panjang, masih tampak cemberut. Jenny tertawa kecil. "Baiklah, pergi dulu, dan nanti malam kita akan mencoba sesuatu yang baru," katanya dengan nada menggoda. "Janji?" tanya Julian, matanya berbinar penuh harap. Jenny tersenyum hangat dan menjawab, "Janji." Setelah mencium bibirnya dengan lembut, Jenny mendorong Julian perlahan menuju mobilnya. Julian tersenyum lebar. "Aku mencintaimu, sayang." "Aku juga mencintaimu, sayang," balas Jenny, melambaikan tangan ketika Julian masuk ke dalam mobil. Di kantor perusahaan Bagotama. Seperti yang diharapkan, saat Julian memasuki kantornya, Rafael menyerahkan sebuah amplop kuning kepadanya. Amplop tersebut bertuliskan bahwa pengirimnya adalah sumber yang tidak dikenal. Julian mengambil amplop itu dari tangan Rafael, duduk di kursinya, dan mulai membukanya. Di dalamnya terdapat berbagai foto yang menampilkan Raka bersama Jenny. Dalam banyak foto, Raka terlihat memegang tangan istrinya yang tercinta, dan dalam beberapa momen lainnya, mereka tampak sangat mesra. Meskipun Julian sadar bahwa ini mungkin jebakan, rasa cemburunya tetap tidak bisa ia kendalikan. Membayangkan Raka memegang tangan Jenny membuatnya merasa sangat sakit dari dalam. Dengan hati yang penuh emosi, Julian menyerahkan kembali amplop tersebut kepada Rafael dan berkata, "Ambil saja." Rafael menganggukkan kepala sebagai tanda menerima. Setelah mengambil amplop dari tangannya, Rafael segera bergegas keluar dari kantor. Sambil bersandar di kursinya, Julian menutup matanya, mencoba menenangkan emosinya yang meluap. Meskipun dia yakin istrinya tidak akan pernah meninggalkannya untuk pria lain, rasa tidak aman tetap menghantuinya. Rafael masuk ke ruangan dengan sedikit tegang. "Bos William dan Marcel ada di sini," katanya. Julian menatapnya dengan bingung. "Mengapa mereka di sini?" tanyanya. Rafael menggelengkan kepalanya. "Mereka bilang ada sesuatu yang penting." "Suruh mereka masuk," perintah Julian. William dan Marcel, atau Rafael, jarang sekali datang ke kantor perusahaan Bagotama, kecuali ada hal yang benar-benar mendesak. "Bos, bos." Marcel berlari mendekat dengan semangat yang tak terkendali. William, yang berada di belakangnya, mencoba menahannya. "Marcel, jangan bertingkah seperti anak kecil," tegurnya dengan suara rendah. Marcel hanya memutar matanya. "Aku berbicara dengan bos, bukan denganmu," katanya sambil tetap melanjutkan langkahnya. Julian tersenyum kecil. "Duduklah kalian berdua," katanya, memberi isyarat untuk mereka duduk. William mengeluarkan sebuah tablet dan meletakkannya di depan Julian. "Kami tidak bermaksud mengganggu Anda, tetapi saya pikir Anda harus melihat ini." "Ada apa?" tanya Julian, penasaran. "Kemarin, di kafe, anak buah kami merekam kejadian antara Nyonya dan Tuan Raka. Videonya ada di tablet ini," jelas William sambil tersenyum. Julian langsung menggelengkan kepala. "Aku tidak perlu melihatnya. Aku percaya pada istriku. Singkirkan saja," katanya dengan tegas. William terkekeh. "Oh, bos, saya tidak memintamu menonton karena ada sesuatu yang salah. Justru sebaliknya. Video ini luar biasa. Anak buah kami tidak bisa berhenti memuji Nyonya setelah menontonnya. Mereka semua kagum.
Saya pikir Anda perlu melihatnya juga. Julian mengangkat alis, sedikit tertarik. Apa yang ada di video itu? Anda harus melihatnya sendiri, bos, kalau mau tahu, kata William, menahan senyum. Julian lalu menoleh ke arah Marcel. Marcel, apa yang ada di video itu? Kamu juga ada di sana kemarin, kan? Marcel, yang sedang bermain-main dengan alat tulis di meja, menggelengkan kepala. Bos, saya tidak tahu. Kemarin saya disuruh tetap di luar kafe, jawabnya. Julian mengerutkan kening. Kenapa di luar? Marcel mendesah. Karena hampir saja aku mematahkan kepala Tuan Raka yang menyebalkan itu, jadi Nyonya menyuruhku untuk menunggu di luar, katanya jujur. Julian memerhatikan buku-buku jari Marcel yang terlihat terluka. Bagaimana bisa tanganmu terluka seperti ini? William menjawab sambil menggelengkan kepala. Dia kembali seperti itu kemarin. Saya sudah menyuruhnya mengoleskan obat, tapi dia menolak. Julian mendesah panjang. Bawa dia ke rumah sakit. Minta Nico untuk mengobati lukanya. Marcel dengan cepat menolak. Tidak bos, aku tidak perlu ke rumah sakit. Julian menatapnya dengan sabar. Lukamu perlu diobati dengan baik, Marcel. Dengar William dan lakukan apa yang dia katakan. Marcel akhirnya mengangguk. Baiklah, bos, katanya dengan setengah hati. William tersenyum. Kalau begitu kami permisi dulu, bos. Julian menganggukkan kepala, memberi tanda bahwa mereka boleh pergi. Setelah semua orang pergi, Julian duduk di kursinya dan memandang tablet di depannya. Perlahan, ia mengambil napas dalam-dalam dan menekan tombol untuk memutar video yang tadi diserahkan William. Video itu berlangsung sekitar 10 menit. Namun selama durasi tersebut, Julian tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun. Saat video berakhir dan layar menjadi gelap, ia tetap diam, tenggelam dalam pikirannya. Kata-kata yang baru saja ia dengar masih terngiang-ngiang dalam pikirannya. Aku cinta Julian. Aku mencintainya karena aku ingin. Dia luar biasa diranjang. Sentuhannya membuatku gila. Julian mengangkat tangan ke dadanya, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang semakin cepat. Ia tidak menyangka Jenny, istrinya, bisa begitu berani dan tegas. Dalam video itu, suaranya terdengar sangat percaya diri, bahkan bangga saat berbicara dengan mantan tunangannya, Raka. Namun, yang paling membuat Julian merasa lega dan bahagia adalah ketika Jenny dengan tegas menyangkal pernah mencintai Raka, dan mengatakan bahwa tidak ada perasaan apapun terhadap mantannya. Kata-kata itu keluar dengan tegas, seolah menutup lembaran masa lalu tanpa penyesalan. Sebuah senyum nakal perlahan muncul di wajah Julian. Rasanya seperti ada sesuatu yang meledak di dalam perutnya, campuran antara rasa lega dan kebahagiaan yang tak terkira. Julian menarik napas dalam-dalam beberapa kali, berusaha keras mengendalikan kegembiraannya. Namun, semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin sulit untuk menghapus senyum lebarnya. Bagi Julian, setiap tarikan napas kini terasa seperti dipenuhi nama Jenny, istrinya yang luar biasa. Dan itu membuatnya merasa seolah-olah dialah pria paling beruntung di dunia. Rafael, yang baru saja masuk ke kantor, terkejut ketika melihat bosnya, Julian, tersenyum dan tersipu-sipu seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Dengan langkah ragu, Rafael mendekat dan bertanya, "Bos, Anda baik-baik saja?" Sambil tersenyum nakal, Julian meletakkan tangannya di perutnya dan mengusapnya pelan. "Rafael, rasanya
Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaanku. Bos, apakah Anda merasa lapar? Tanya Rafael dengan heran. Julian memang merasa lapar, tapi bukan lapar akan makanan biasa. Ia merindukan istrinya dan ingin segera bertemu dengannya. Pikirannya penuh dengan hasrat untuk berada di sisi istrinya. Dengan semangat, Julian berdiri, meraih mantelnya, dan berjalan cepat menuju Rafael. Rafael, kau pria yang hebat. Bagaimana kalau kau ambil cuti hari ini? Katanya sambil tersenyum lebar. Rafael, dengan kebingungan, hanya bisa terbata-bata, "Bos, apakah Anda baik-baik saja?" "Ya, tentu saja aku baik-baik saja," jawab Julian sambil tertawa kecil. "Bos, saya tidak butuh libur hari ini," kata Rafael, masih belum mengerti maksud Julian. Julian tersenyum lebar lagi. "Ah, kau tidak punya istri, ya? Pulanglah dan habiskan waktu bersantai. Bahkan, berikan hari libur untuk semua orang." Rafael membelalakkan mata karena terkejut. "Apa? Bos, serius?" "Ya, semua orang dapat hari libur hari ini," ujar Julian dengan tegas, penuh semangat. Rafael, yang semakin bingung, akhirnya bertanya, "Haruskah saya panggilkan Tuan Niko?" Julian hanya tertawa sambil mengacak-acak rambut Rafael. "Tidak perlu, aku akan pergi sekarang." Sebelum Rafael sempat bereaksi, Julian sudah melesat keluar kantor. Rafael hanya bisa bergumam sendiri, apa yang terjadi dengannya? Di rumah keluarga Baskara, Alisa, Vina dan Jenny sedang duduk di taman menunggu Yasmin. "Jadi Vina, kapan kamu dan Daniel menikah?" tanya Alisa. "Sebulan yang lalu," kata Vina. "Itu bagus," kata Alisa. Vina tertawa dan berkata, "Menurutku, kehidupan berumah tangga jauh lebih baik." "Bagaimana menurutmu?" Tanpa berkata apa-apa, Alisa tersenyum lemah. "Bagaimana menurutmu, kakak?" tanya Vina pada Jenny. Tidak ada jawaban. "Kakak, tidak ada jawaban." Sambil meletakkan tangannya di bahu Jenny, Alisa berkata, "Jenny, Vina memanggilmu." Kembali dari linglungnya, Jenny berkata, "Ya, apa yang kau katakan?" Vina terkekeh dan bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Jenny menghela napas dan berkata, "Aku menyesal mengirim Julian ke kantor seperti itu. Dia sangat ingin tinggal dan aku." Alisa terkikik dan berkata, "Jadi setelah mengusirnya, Nyonya Jenny menyesalinya." "Ya, kau boleh berkata begitu. Aku seharusnya tidak melakukan itu," kata Jenny. "Kamu bisa membawakan makan siang untuk kakak," kata Vina. Jenny tersenyum dan berkata, "Ya, aku bisa melakukannya." Alisa tertawa dan berkata, "Kurasa kamu tidak perlu pergi kemanapun sekarang." "Apa maksudmu?" tanya Jenny. Sambil menunjuk ke arah pintu masuk, Alisa tertawa dan berkata, "Suamimu sudah kembali." Berbalik ke arah pintu masuk, Jenny membelalakkan matanya karena terkejut saat melihat Julian berlari ke arah mereka seperti orang gila. "Julian, kau?" Sebelum Jenny bisa menyelesaikan kalimatnya, Julian telah mengangkatnya ke dalam pelukannya dan mulai memutarnya. Alisa dan Vina mulai tertawa, sementara Jenny mulai memukul bahunya. "Turunkan aku Julian," kata Jenny. Julian tidak berdengung dan terus memutarnya. Jenny terkekeh dan berkata, "Berhenti, aku merasa pusing." Ketika Julian juga mulai merasa sedikit pusing, dia berhenti dan duduk. Begitu kaki Jenny menyentuh tanah,
Julian menyerang bibirnya. Sambil menutup matanya, Jenny melingkarkan tangannya di leher pria itu dan mulai membalas ciumannya. Kalian semua, hentikan ini. Kami tahu kalian saling mencintai, tetapi kalian tidak bisa terang-terangan memberi kami makanan anjing seperti ini. Pesan kamar saja, kata Alisa. Julian akhirnya menarik kembali tangannya. Sambil membelai bibirnya dengan ibu jarinya, Julian berkata, "Aku mencintaimu." Jenny tersenyum dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Alisa memutar matanya dan berkata, "Tidakkah kau lihat? Tuan Julian sangat merindukan istrinya, sehingga dia meninggalkan kantornya dan bergegas pulang." Vina bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Setelah melihat kalian, aku juga jadi kangen suamiku. Jadi, aku akan pergi mencarinya." Setelah mengatakan itu, Vina pergi. Sambil mengangkat Jenny ala pengantin, Julian berkata, "Aku akan mengajak istriku pergi sebentar." Jenny tertawaan dan berkata, "Baiklah, tunggu aku. Aku akan kembali sebentar lagi." Julian mengerutkan kening dan berkata, "Menit? Apa maksudmu dengan 1 menit? Pasti akan berlangsung lebih lama dari itu." Alisa memutar matanya dan berkata, "Sudah, kalian berdua, pergi saja dari sini." Setelah Jenny dan Julian pergi, Alisa bangkit dari tempat duduknya dan mulai berjalan menuju air mancur. Sambil menyilangkan tangannya, Alisa bergumam. Sambil menutup matanya, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Nico, aku merindukanmu." Di rumah sakit, William dan Marcel sudah menunggu di ruang praktik Nico sejak beberapa waktu lalu. "Will," panggil Marcel sambil menatap jenuh. William, yang sedang sibuk membersihkan pisaunya, mendongak dan menjawab, "Sabar sedikit, bos kedua lagi ada di ruang operasi." Marcel mengembuskan napas panjang dan mengerucutkan bibirnya. "Aku bosan banget." "Terus, kamu mau ngapain?" balas William dengan nada santai. "Bagaimana kalau kita mainkan permainan yang biasanya kita mainkan saat latihan?" Marcel menyarankan penuh semangat. William hendak menjawab ketika tiba-tiba suara Nico terdengar dari pintu, "Ini klinik, bukan tempat latihan kalian." Marcel menoleh dengan senyum lega. "Akhirnya, kamu datang juga." Sambil melepas jas dokternya, Nico bertanya, "Kenapa kalian berdua ada di sini?" "Bos minta kamu untuk merawat luka Marcel," jawab William tanpa basa-basi. Nico mengerutkan alis. "Kenapa bukan perawat saja yang merawatnya?" "Bos bilang kamu yang harus menanganinya langsung," kata Marcel sambil tersenyum. Nico hanya memutar matanya, lalu berkata, "Baiklah, tunjukkan tanganmu." Marcel mengulurkan tangannya dengan percaya diri. "Ini nggak sakit kok." Begitu melihat luka di tangan Marcel, Nico mengangkat alis. "Kamu berkelahi lagi? Siapa yang kena kali ini?" Marcel tersenyum bangga. "Oh, cuma beberapa pria yang berani menggoda kakak perempuan." "Kakak perempuan? Maksudmu bos wanita kalian?" tanya Nico penasaran. Marcel menggeleng. "Bukan. Kakak perempuan dari teman baru. Dia juga kakak perempuanku sekarang." Nico berhenti sejenak, lalu bertanya dengan nada terkejut, "Alisa?" Marcel mengangguk, membenarkan. "Apa yang terjadi padanya?" tanya Nico. "Beberapa pria mencoba menyerangnya tetapi saya menyelamatkannya," kata Marcel. Nico membelalakkan matanya karena terkejut. "Apa?" Marcel menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, tapi aku menyelamatkannya." Nico mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya.
Setelah membersihkan luka Marcel, Nico mengambil mantelnya dan pergi. Di rumah keluarga Baskara, Jenny tertawa dan bertanya, "Ada apa denganmu hari ini?" Sambil mencium pipinya, Julian berkata, "Saya sangat bahagia hari ini." "Senang untuk?" tanya Jenny. "Bahagia karena kau di sini bersamaku. Bahagia karena aku mencintaimu. Bahagia karena kau juga mencintaiku," kata Julian. Jenny terkikik dan berkata, "Kamu seharusnya bekerja di kantormu, tetapi di sini kamu malah menggoda istrimu." "Mengapa aku tidak boleh menggoda istriku?" tanya Julian. Ya, kau bisa," kata Jenny. Sambil membaringkannya di tempat tidur, Julian dengan cepat menjepitnya dan berkata, "Kita perlu mencoba sesuatu yang baru hari ini." Sambil mendorong bahunya, Jenny berkata, "Julian, tidak sekarang." Julian mencibirkan bibirnya dan berkata, "Kenapa tidak? Aku ingin melakukannya sekarang." Tanpa menunggu jawabannya, dia mulai menciumnya. "Julian, ada seseorang di pintu," kata Jenny sambil mengalihkan perhatian dari suaminya. "Abaikan saja," jawab Julian dengan nada enggan. Ketuk-ketuk lagi. Jenny tersenyum kecil. "Pergi dan lihat siapa yang datang dulu." Julian mendesah frustasi. "Sebaiknya ini orang yang benar-benar penting," gumamnya sambil bangkit. Ketika pintu terbuka, seorang pelayan berdiri dengan raut wajah gugup. Julian menyipitkan mata, lalu bertanya dengan nada datar, "Apakah kau tidak menyukai pekerjaanmu?" Pelayan itu menelan ludah sebelum berbicara, "Maaf mengganggu, Tuan Muda, tapi saudara Nyonya Muda sedang menunggu di bawah." "Yuda, dia sudah di sini?" tanya Jenny dari dalam kamar, mendengar percakapan mereka. Pelayan itu menganggukkan kepalanya. Jenny tersenyum, minta dia menunggu sebentar. "Ya, aku akan segera turun." Pelayan itu mengangguk lagi, kemudian berlalu. Julian menghela napas berat. "Adikmu benar-benar tahu kapan harus datang." Jenny terkekeh sambil menatap suaminya. "Ah, suamiku sayang, tenang saja. Kita masih punya waktu sepanjang malam." Julian menariknya ke dalam pelukannya, menatapnya dengan penuh harap. "Kau yakin harus turun sekarang? Yuda bisa menunggu sedikit lebih lama, kan?" Jenny tersenyum sambil mendorong lembut bahunya. "Tidak, dia tidak bisa. Aku harus turun menemuinya. Kau ikut, kan?" Julian menghela napas panjang dan berkata, "Apalagi pilihan yang kumiliki." Di ruang tamu bawah. "Ih, Bu, ini keterlaluan banget," keluh Yuda sambil tersenyum. Ibu Wulan mengerutkan kening, "Apa yang berlebihan? Ini belum seberapa. Kalau saja kamu bilang sebelumnya, Ibu pasti sudah siapkan semua hidangan kesukaanmu." Yuda tertawa kecil, "Tidak apa-apa, Bu. Sebenarnya, besok aku akan pergi untuk perjalanan bisnis, jadi aku ingin mampir dan bertemu kalian sebelum berangkat." "Wah, baguslah. Kalau nanti kamu pulang, Ibu akan siapkan banyak makanan kesukaanmu," balas Ibu Wulan penuh kehangatan. Tak lama kemudian, Jenny muncul di pintu. Yuda segera berdiri dan menghampiri Jenny, lalu memeluknya erat. "Kakak." Jenny tersenyum lebar sambil memeluknya erat. "Aku kangen sekali padamu." Daniel tertawa, "Kak, aku tidak bisa bernapas." Jenny melepaskan pelukannya. "Kenapa kamu tiba-tiba datang? Apa semuanya baik-baik saja?" Yuda mengangguk sambil tersenyum. "Semuanya baik-baik saja. Aku cuma mau mampir sebelum berangkat untuk perjalanan bisnis besok."
Berapa lama perginya? Tanya Jenny penasaran. Yuda tampak ragu. Aku belum tahu pasti. Mungkin seminggu, mungkin juga sebulan. Jenny menatapnya penuh kebanggaan. Kamu sudah dewasa sekarang. Yuda terkekeh. Tidak, aku masih adik kecilmu. Jenny menggeleng. Kamu akan pergi sendiri? Yuda mengangguk, senyumnya tak pudar. Julian berkata, dia akan melakukan perjalanan bisnis, Jenny, jadi tentu saja dia harus pergi sendiri. Kakak ipar, aku pasti akan mengunjungi kantormu nanti. Senang sekali kau di sini, ujar Yuda dengan antusias. Setelah berhenti sejenak, ia menambahkan, sebenarnya, aku sudah menyiapkan presentasi. Bisakah kau meninjaunya sebentar dan beritahu aku apakah ada yang perlu diperbaiki? Julian mengangguk dan berkata, ayo ikut aku. Yuda mengangguk dengan semangat. Dia segera mengambil laptopnya dari sofa dan mengikuti Julian. Setelah membaca presentasi Yuda dengan seksama, Julian menutup laptopnya dan bertanya, apakah ada yang membantumu menyusun ini? Yuda menggeleng dan menjawab, tidak, aku mengerjakannya sendiri. Julian mengangkat alis, terkesan, lalu bertanya, jadi, ini hasil kerjamu sepenuhnya? Yuda mengangguk lagi, iya, bagaimana menurutmu? Kalau ada yang kurang, tolong katakan padaku. Julian tersenyum sambil menepuk bahu Yuda. Presentasimu sempurna. Tidak ada yang akan meragukan kemampuanmu setelah melihat ini. Serius? Tanya Yuda, matanya berbinar. Julian mengangguk sambil tersenyum, ya, ini luar biasa. Daniel tersenyum dengan sikap penuh percaya diri dan berkata, karena kamu sudah memberi lampu hijau, aku tidak perlu khawatir lagi. Julian kemudian menatapnya dengan serius, Yuda, dunia bisnis itu keras. Akan ada banyak tantangan di depan. Kamu tidak bisa selalu jujur dan berpegang teguh pada prinsip di setiap situasi. Terkadang, kamu harus pintar menggunakan strategi dan selalu waspada. Kamu perlu mengawasi semua orang, baik teman maupun lawan. Kamu masih muda dan belum banyak melihat seperti apa dunia ini sesungguhnya. Tapi karena kamu sudah memilih jalan ini, pastikan kamu mempersiapkan dirimu sebaik mungkin. Yuda mengangguk penuh pengertian. Aku paham, kakak ipar. Aku akan bersiap. Julian melanjutkan dengan nada yang lebih hangat. Ayahmu adalah pengusaha hebat, jadi wajar jika orang-orang punya harapan besar padamu. Tapi aku yakin, dengan bakat dan kerja kerasmu, kamu akan memenuhi semua ekspektasi itu dan bahkan lebih. Namamu pasti akan bersinar di dunia bisnis. Yuda tersenyum bahagia dan tiba-tiba memeluk Julian. Terima kasih banyak, kakak ipar. Sambil menepuk punggungnya dengan hangat, Julian bertanya, jam berapa kamu terbang besok? Pukul 19.45. Jawab Yuda. Kemana tujuanmu pertama? Tanya Julian. Di daerah Makassar, jawab Daniel. Julian mengerutkan dahi. Daerah Makassar bisa menjadi tempat yang cukup berbahaya. Hati-hati di sana. Yuda mengangguk, iya, aku tahu. Pertemuan pertama diadakan di sana, lalu kami akan terbang ke Solo untuk pertemuan lanjutan. Baiklah. Kalau ada masalah apapun, segera hubungi aku, kata Julian tegas. Pasti, kakak ipar. Sekarang aku pamit dulu, ujar Daniel. Jenny, yang mendengar percakapan itu, dengan cepat menyela, apa? Kamu mau pergi sekarang? Tetaplah di sini sampai makan malam. Yuda tersenyum sambil menggaruk kepalanya.
Aku sudah ada janji, Kak. Tapi, Julian tertawa kecil dan berkata, Jenny, biarkan dia pergi. Dia punya banyak hal yang harus diselesaikan sebelum perjalanannya. Mungkin ada orang lain yang ingin dia temui. Jenny menghela napas pasrah, baiklah. Tapi janji, segera setelah kamu pulang, datang ke sini, ya? Yuda mengangguk penuh janji sebelum akhirnya pamit dan pergi. Sementara itu, sebuah Mercedes hitam berhenti di depan rumah keluarga Baskara. Pintu mobil terbuka, dan Nico keluar dengan sikap tenang namun tegas, sambil merapikan jasnya. Wajahnya tampak serius saat dia melangkah memasuki rumah keluarga Baskara, membawa aura yang penuh ketegasan. Tanpa mengalihkan pandangannya, Nico melangkah cepat menuju kamar Alisa. Dengan satu tendangan kuat, pintu kamar itu terbuka lebar, dan Nico bergegas masuk. Alisa, yang sedang mengoleskan obat pada luka di bahunya, terkejut dan hampir tersentak. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya, masih terkejut. Nico menatapnya dengan amarah yang sulit dikendalikan. "Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Alisa memandangnya bingung. "Maksudmu apa?" Nico mengatupkan giginya, hampir meledak, tentang apa yang terjadi kemarin. "Kenapa kau tidak menceritakannya padaku?" Alisa hanya tersenyum sinis dan menjawab tenang, "Seingatku, kejadian itu tidak ada hubungannya denganmu." "Kenapa aku harus memberitahumu?" Nico semakin marah, suaranya meninggi. "Kamu bahkan menghentikan Jenny saat dia ingin menceritakannya. Apa yang salah denganmu, Alisa? Kenapa kamu terus menyembunyikan semuanya dariku?" "Itu hanya insiden kecil, Nico. Tidak perlu dibesar-besarkan," jawab Alisa dengan tenang. "Kecil? Kamu menyebut hampir diperkosa sebagai insiden kecil?" Nico berteriak, nadanya penuh kekecewaan dan kekhawatiran. Setelah sejenak hening, Nico melanjutkan, "Dan suamimu? Di mana dia? Kenapa dia meninggalkanmu sendirian di sini? Apakah dia kehilangan akal sehatnya?" Alisa membalas dengan suara tajam, "Cukup, Nico. Ini bukan tempat baru bagiku. Aku sudah tinggal di Surabaya bertahun-tahun. Dan soal suamiku, itu urusan kami, bukan urusanmu. Dan jujur saja, andai aku menceritakan kejadian kemarin, aku ragu kamu akan percaya padaku." Alisa berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Marcel menyelamatkanku dari mereka. Jika bukan dia, pasti ada orang lain yang akan menolong, karena tempat itu ramai. Tidak ada yang akan terjadi padaku." Nico mengerutkan kening, hendak berkata lagi, tapi Alisa tertawa pelan. "Apa yang membuatmu berpikir sesuatu bisa terjadi padaku di tempat yang ramai? Ingat, waktu kau mengusirku di tengah malam dulu, tidak ada yang terjadi padaku. Jadi, kenapa kamu khawatir sekarang?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.